yang uangnya paling banyak itu. Iya, oh iya ya. Yang paling cuan ya namanya aja PCC, para pencari cuan. Atau Oke, mungkin kita nanya dulu nih ya. Pas buka tahun 2023 gimana sih pas saham pada ARB sempet gak ada yang cut loss gede terus atau gimana gitu mungkin dari kayak tadi Om Ben dulu terus nanti Mas Bekti terus baru MY. Kalau saya yang waktu awal tahun 2023 yang ARB itu nggak kena sih, nggak kena karena memang tidak punya terlalu banyak saham dan lebih banyak scalping kan, jadi foto relatif nggak terlalu banyak barang. Sempat ada bukan berarti nggak loss ya, sempat ada cut loss, cuman nggak sampai loss gede. Begitu ya udah nggak enak ya udah langsung cepet keluar aja. Beberapa saham yang memang dari harga bawah, jadi ya yang harga bawah saya biarin aja, tapi cuman ya memang mengurangi floating profit, cuman ya at least nggak sampai berdarah-darah banget sih yang 2023 itu. Begitu kalau saya. Oke, kalau Mas Bekti gimana Mas? Bisa sharing nggak ada sama? Ya sebenarnya 2023 ini menurut saya pribadi agak berat dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Tetapi kalau ditanya masalah cut loss pengalaman pribadi ya cut loss tetap ada, tetapi ujung-ujungnya tetap masih bisa kok cari cuan. Yang jelas kalau kita itu mau trading, apalagi kalau kita itu mau scalping, itu tentunya jangan sampai nyimpen yang banyak-banyak, karena pusing sendiri nanti kalau posisinya kita nyimpen terlalu banyak jenis saham. Jadi kalau ditanya pengalaman saya pribadi, masih tetap ada cuannya, loss juga ada, yang gede juga ada, semuanya variatif. Iya. Tetapi kalau boleh saya bilang dibanding tahun sebelum-sebelumnya nih kayak 2022, 2021, kalau saya ditanya ya lebih enak tahun 2021, 2022. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, pernah juga tuh waktu itu kalau nggak salah tahun 2013, 14, 15 itu juga berat di market, sama mirip-mirip kayak gini gitu. Tapi kalau dulu sih menurutku karena mungkin waktu itu ARB-nya masih 25%, 35% ya, jadi kayak rentang jaraknya itu masih bisa lama, kita masih bisa cari cuan nih. Katakan saham udah turun 25%, kita masih bisa buy, naik dikit bisa dijual, panjang jaraknya gitu. Nah, tapi kalau dibandingkan tetap yang namanya sebuah siklus itu kan seperti kayak musim buah, ada masanya rame, ada masanya sepi. Dan ini memang dinamika market yang memang seperti ini, nggak mungkin cuan terus, nggak mungkin loss terus juga, nggak mungkin gitu. Iya benar sih. Kalau MY gimana MY? Sharing dong pengalaman. Awal 2023 ya Ci, aku sempat shock gitu karena topikku itu big banks gitu, perbankan yang gede. Nah, event 2023 begitu awal open tuh gila, BRI turunnya sampai 5.000 ke 4.400 itu 6.000 poin, hampir 10% gitu. Yang awalnya bullish pun sempat goyah kayak, wow ini kayaknya gue salah banget gitu. Desember akhir gue bilang bullish di big bank, habis itu awal open Januari hanya sekitar 2 minggu itu BRI koreksi hampir 10% gitu, aku jadi goyah Ci. Nah cuman syukurnya kayak yang aku percaya tuh IHSG ini kan sebenarnya nggak bisa di short ya, nggak bisa dijual gitu. Hanya bisa dibeli sebenarnya. Jadi indeks kita bakal selalu naik, dan to be honest kayak sekarang kayak di tahun 2021, 2022 kayak ada gadang-gadang kalau tech company bakal menggantiin weighting kita. Tapi ternyata ya kinerja dari performa emiten-emiten tech itu makin turun. Jadi saya kayak aku masih melihat bahwa IHSG bakal masih konvensional, nggak ngikutin Nasdaq, nggak ngikutin Dow Jones. Nah, so kita aku masih merasa kayak market itu masih oke, cuma memang betul kalau dibanding dengan 2020, 2021, 2022. Nah, ini saat 2023 ini memang lagi susah-susah banget. Tapi susah-susahnya ini kan ini baru setengah tahun begini ya. Nah, kalau kita bicara apakah bakal begini terus? Oh enggak, saya yakin kayak ya kita udah ngalamin lah, apalagi cerita jauh lebih senior kayak dari susah banget, enak banget, biasa aja itu selalu pasang surut. That's why yang aku mau sampaikan kayak kalau seandainya kita bisa nerima kalau market itu berubah, keadaan itu selalu berubah, kita nggak akan pesimis. Yang penting stay positif ya. Ya, betul. Sama stay di market terus kali, jadi ngikutin terus perubahannya. Oke, terus kalau sekarang nih, kalau tadi kita ngomongin pas sama ARB kan ada yang loss gak? Nah sekarang kita nanya, kalau cuan gede tahun ini
di saham apa nih kira-kira? Mungkin dari Om Ben dulu nih. Cuan gede nih saham apa nih? Kayaknya banyak nih. Kalau cuan gede lebih banyak saya di saham IPO, ya di saham-saham IPO. Jadi kan karena market sekarang kan apa ya, volatilitasnya kecil, kemudian likuiditasnya juga berkurang. Cuman saham IPO baru kan seperti yang terakhir yang cuan ya, saham cuan itu paling gede sih. Saham cuan itu kan waktu awal lumayan, likuiditasnya lumayan, terus volatilitasnya juga lumayan, kemudian juga arah terus, karena itu yang nyumbang porto gain porto terbesar saya di situ. Jadi saham-saham IPO seperti yang kemarin ada Awan, ada RAM, seperti itu. Cuman ya yang lain-lain hampir nggak ada, karena saya bukan tipikal swing ya. Saya bukan seperti MJ yang memang lebih masuk ke big bank seperti itu, tapi lebih cari yang ada momentumnya, yang volatile. Jadi ya saham IPO lah yang menyelamatkan porto ini selama ini tahun 2023. Tapi Om Ben, ini saham IPO-nya maksudnya nembaknya waktu di IPO atau pas listing dibeli? Saya nembak 2 kali. Jadi waktu IPO itu kan, karena kan sekarang begini posisinya, ini sekali lagi disclaimer on ya. Benar. Karena posisinya kan saya tidak punya ide untuk trading apa, jadi kan banyak cash. Akhirnya ya kalau saya melihat ada sebuah saham IPO yang oke, ya saya di IPO-nya all in. Okay. Ya setelah all in dulu dapatnya berapa kan, dapatnya nggak banyak, paling 1,4%, 0,8%. Nah sisanya ya ketika kebuka ya nembak di situ, berani spekulasi beli waktu turun itu. Jadi udah ada modal dari IPO, terus pas listing kalau dia IPO-nya kebuka, kira-kira kalau cuan sih memang rada kelihatan sih ya waktu itu ya, sempat naik hari pertama, hari keduanya ARB tebel, tiba-tiba ARB tebelnya dibongkar, terus langsung naik cepet banget ya. Itu fenomenal sih. Nanti kayaknya jadi ambilnya di situ. Karena kalau ambil di IPO aja kan dapatnya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau udah dari market kan kita bisa masuk banyak. Cuman memang resikonya juga lumayan juga waktu itu, karena kan volatile banget ya, volatile banget. Ada yang halka, ada yang guyur, ada yang guyur, ya udah ikutan seperti itu. Berani aja, intinya membatasi resiko aja, sudah siap loss aja, intinya seperti itu sih saya. Benar-benar. Gitu. Oke, kalau Mas Bekti gimana Mas? Cuan gede tahun ini kira-kira? Sama sih. Jadi sama. kalau dari awal tahun sampai sekarang ini paling gede itu di cuan, saham cuan. Karena dari hari pertama sendiri, kalau saya ini hampir beda sama Om Ben tadi. Kalau saya hampir nggak pernah ikut IPO, karena pasti dapatnya kebanyakan dikit kan. Benar. Dan kadang kita nggak pernah tahu juga, kadang kalau dikasih gede mate juga gitu. Iya. Pengalaman si Daniel itu ngambil gede dikasih GTSI, nah kalau nggak salah itu kan. Iya. Nah makanya aku lebih suka nembak di reguler. Kalau memang hari itu hari pertama dikasih, kita kadang kan nembak arah. Kalau dikasih ya untung-untungan, oke. Kalau enggak ya udah. Tetapi kalau ditanya paling banyak memang di saham cuan. SMI kemarin juga lumayan dapat. Terus pokoknya hampir semuanya RAM. Jadi kayak yang saham-saham IPO. Ya? Kalau untuk yang scalping, aku jujur deh mendingan angkat tangan. Benar. Serba salah. Iya. Kalau tidak salah kan naik, ya kan? Iya. Begitu dibeli, digeprek turun. Iya. Semakin dilawak, semakin ditimpuk lagi. Jadi udahlah, balikin lagi gitu. Benar. So I'm not alone ya. Jadi aku nggak berasa nih sendiri nih. Karena kemarin sama sih, kita semua sama. Iya. Karena kemarin begitu kliennya komplain, gimana? Lah saya juga bingung. Kalau saya nggak perform marketnya bagus ya aku yang nggak benar gitu. Lah marketnya susah begitu, bacanya gimana ya? Nggak bisa dibaca jadinya. Udah uncheckable. Kalau saya pribadi gini Cik, kalau saya pribadi mengedepankan sebuah prinsip, yaitu namanya keamanan asetku itu lebih utama daripada mengejar profit. Makanya kalau memang tidak mendukung ya itu seperti idenya Om jalan-jalan murah, mending jalan-jalan itu lebih baik. Jalan-jalan aja gitu. Benar. Iya, karena keberhasilan seorang trading itu bukan hanya sekedar sering di depan monitor, semakin sering trading enggak, tapi kapan tahu kita harus mencukupkan diri. Itu sih paling penting gitu. Karena pengalaman dulu Ci, waktu aku masih muda ya, mungkin 2015-16. Contoh nih, Januari saya punya uang 100 juta. Trading terus tiap bulan, loss. Februari trading terus loss. Maret loss. April cuan, Mei cuan. Mei ini
masih juga duitku 100 juta, jadi cuma 5 bulan cuma Betul. gotong royong, jadi nggak ada perform gitu loh. Nah, daripada seperti itu, kadang kalau memang sudah, kalau kita tuh kok ternyata trading agak loss, atau mungkin marketnya benar-benar kita susah trading berkali-kali kok kita nggak dapet cuan, udah deh, mending menyingkir dulu. Benar-benar setuju sih. Aku sih juga kalau lagi marketnya susah, lagi kita nggak bisa baca, confidence kita low, ya udah kita antara dikecilin mainnya atau nggak kita istirahat, kita diam dulu, mainnya sekali-sekali doang, ya kan? Daripada kita paksain, nanti ujung-ujungnya banyakan cut loss-nya, nanti porto kita makin kurus, giliran nanti marketnya bagus, power kita udah jauh berkurang. Nah, bener banget sih, bener banget. Iya. Nah kalau koemnya gimana nih pengalaman yang paling cuan? Apakah masih di blue chip atau termasuk barang-barang IPO baru-baru juga nih kelihatannya? Nah, gini Ci, aku track back ya. Jadi sebelum live ini, tadi aku coba track back, aku punya porto. Kalau aku bicara persentase cuan ya, itu paling gede aku memang dari blue chip. Aku sampai saat ini masih punya BRI, aku juga punya Astra. Tapi kalau dibanding dengan jumlah porto Ci, itu boleh dikatakan, let's say, agak mengecewakan ya. Mungkin itu hanya sekitar nggak sampai 30%, hampir lah 30% dari porto. 70% portoku, ya aku to be honest tuh kayak aku lagi lebih ngikutin ritme dari apa yang ada di market, yaitu kayak ngikut-ngikut sama IPO, ngikut-ngikut saham kecil yang setelah aku coba analisa ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa bedakan antara investing dengan scalping, itu literally dua hal yang benar-benar berbeda. Kayak kalau kita scalping itu kita nggak peduli yang namanya makroekonomi, itu kita nggak peduli yang namanya rasio-rasio keuangan, yang kita benar-benar lihat itu kayak supply dan demand di market. Market lagi rame nggak? Market lagi oke nggak? Permintaan oke nggak? Nah itu yang benar-benar harus dibedain. Nah yang paling sering miskonsepsi itu di sini. Jadi kita sebelum live tuh cerita kalau banyak yang ngeluh kalau nggak bisa banyak ini follower tuh yang ngerasa kayak mereka tuh masih nggak bisa terima kalau market seperti ini. Nah kita yang udah cukup lama di market tuh kita tahu kalau memang kondisi-kondisi seperti ini selalu ada di market, dan justru kondisi-kondisi seperti inilah yang ngelatih kita untuk menahan emosi kita, menahan mental kita. Kayak yang tadi Mas Bekti bilang, kalau lagi kayak begini, kalau seandainya kita bisa save duit kita, itu jauh lebih bagus dibanding dimasukin trading. Nah makanya kayak ya kalau memang harus istirahat ya istirahat aja, lakuin kerjaan yang lain gitu, tradingnya sedikit-sedikit atau pakai dana yang sedikit-sedikit gitu. Aku sendiri, to be honest, aku sendiri bullish di big banks. BRI all time high, BCA mendekati all time high, tapi aku sendiri nggak full porsi di situ. Kenapa? Karena too much information yang datang, too much fear, mulai dari kasus SVB, kasus Credit Suisse, kasus Signature Bank, itu ngebuat aku sendiri kurangin porsi. Tahu-tahu all time high. Nah ini market lucunya gitu. Iya. Terus all time kita high ngomong apa tapi portonya beda gitu sih. Inilah happen yang sering kejadian gitu. Iya, nah ini kan memang kita nggak, maksudnya kan banyak orang yang kayak oh cuan gede, tapi bener nggak gitu, sedangkan kondisi marketnya kelihatannya nggak segampang sebelumnya. Kan banyak nih orang yang kalau menurut aku, kalau yang orang bilang tahun ini dia cuan gede, ya mungkin ada yang sebagian benar. Tapi ada sebagian yang aku yakin nih bener nih cuan, perasaan kayak kiri kanan yang mau yang kelasnya fund manager aja pada pusing ya, apalagi yang kecil nih kayaknya aku rada nggak yakin kalau misalnya mereka bilang cuan gede. Ya kalau cuan ya mungkin bisa, kalau yang scalping, yang beli nembak di IPO gede, karena kemarin aku sempat ketemu pelaku market juga kayak kita gini, aku tanya pada beli apa nih? Oh nggak pegang, aku cuma nembak di IPO. Jadi IPO itu dia nembaknya gede, misalnya dia punya duit berapa semua dimasukin sana. Jadi spekulasinya cukup tinggi ya, kalau dapat barang yang bagus sih ya enak naiknya. Kalau begitu buka langsung ARB itu kusut juga tuh. Satu race dapat barang banyak, kedua race juga barangnya ternyata nggak ada yang jagain, langsung turun berjilid juga pusing tuh kayak gitu. Oke, terus mungkin ya, terus ada mau nambahin lagi? Kalau enggak kita coba nanya ya. Oke, dari aku udah. Ya. Nah, terus pernah nggak pas kita masuk gede, kita udah yakin banget bahwa nih regional nih udah bullish nih, kelihatannya Fed akan pivot. Jadi kita harus HK, technical udah cakep semuanya ya.
Terus tiba-tiba regionalnya berubah, data yang dikeluarin berubah, jelek banget sehingga membuat Fed itu mempunyai pemikiran bahwa nggak bisa pivot dulu tahun ini. Nah terus kan kita kan jadi harus cut loss nih ya, karena marketnya kan langsung bukanya langsung turun gede. Nah padahal chartnya tuh udah bagus semua gitu. Nah kemarin pernah ngalamin nggak kayak gitu? Tapi kalau Om Ben kan mungkin lebih scalping ya, tapi scalpingnya juga kita mungkin pagi beli chartnya udah bagus, tiba-tiba siang ada keluar berita yang negatif, mungkin bisa merubah juga tuh. Kalau kayak gitu pernah ngalamin, terus biasanya mesti gimana tuh Om? Saya pernah tuh kemarin waktu breeze, saya kena di breeze itu waktu dibanting sampai 1.300-an. Hampir di bawah 1.000. Itu kan pernah ya, dari 1.600-an. Udah cakep tuh. Pernah. Akumnya oke ya kan. Sudah bagus, chartnya sudah bagus, tiba-tiba dibanting dalam banget. Bener. Ya, itu kena saya. Jadi saya waktu itu udah mantep tuh waktu itu. Wah, yakinlah ini masuk agak gedean nih. Wah, begitu masuk agak gedean dibanting ke bawah. Akhirnya ya karena saya melihat bukan berarti barangnya ini jelek, enggak, tapi karena porsi saya masuknya kegedean ya harus cut. Nah itu cutnya lumayan itu waktu itu, harus cut dulu untuk ambil di bawah lagi. Terus kan dari 1.500 itu kan udah kayak saham gorengan tuh breeze waktu itu, yang waktu liar banget kan, siksa banget kan. Nah itu ya udah, akhirnya ya udah cut ya, ketika mau naik lagi ya baru masuk lagi. Cuman waktu itu memang kalau ditanya ini loss gedenya di mana, saya malah di breeze ya, saya malah di breeze. Kalau di saham IPO nggak terlalu, misalnya ada cut ya cut. Kalau saham-saham gorengan atau scalping kan ya udah paham resiko. Cuman yang di breeze ini memang kemarin udah mantap banget, udah mantap. Terus tiba-tiba semua berubah, nggak ada distribusi sebenarnya. Saya lihat nggak ada distribusi. Cuman ya karena saya nggak kan harus bisa mengatur porto kan. Ini portonya kalau tak diemin kan nggak kuat saya nanti tahanannya. Akhirnya ya udah saya keluar dulu, lalu masuk lagi. Cuman ya sebenarnya belum ke recover untuk breeze-nya ya. Cuman ya bisa diganti dengan saham lain seperti itu kalau saya.